Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia yang berada di rumahnya. Saat ini terbit juga sedang mendekam di tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka terhadap terbit terkait kasus kerangkeng manusia berdasarkan hasil gelar perkara. Adapun dalam kasus ini terbit dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO, kemudian pengeroyokan, serta penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Terkait pasal berlapis tersebut, terbit terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan pasal tersebut usai Polda Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta Komnas HAM Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Polda Sumatera Utara juga berjanji pihaknya bersama dengan Komnas HAM serta LPSK akan menuntaskan kasus ini. Saat ini Polda Sumatera Utara masih melengkapi seluruh alat bukti sehingga dimungkinkan adanya tersangka baru. Dengan penetapan terbit sebagai tersangka, membuat total tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah terbit berjumlah 9 orang. Polisi sebelumnya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kerangkeng manusia tersebut, termasuk anak dari terbit, yaitu Dewa Perangin-Angin. Dewa diduga ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban berinisial SG hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kedelapan tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Manusia serta terancam hukuman sampai 15 tahun penjara. Hanya saja Polda Sumatera Utara tidak melakukan penahanan terhadap kedelapan tersangka karena dinilai bersikap kooperatif. Mereka hanya harus menjalankan wajib lapor sekali seminggu ke Polda Sumatera Utara. Sementara itu, dalam proses penyidikan kasus kerangkeng manusia di rumah terbit, Polda Sumatera Utara mengungkap korban tewas di dalam kerangkeng manusia tersebut lebih dari 3 orang. Berdasarkan hasil koordinasi antara Polda Sumatera Utara dengan LPSK dan Komnas HAM, korban tewas berjumlah 6 orang. Namun 3 korban tewas lainnya masih belum diketahui identitasnya.